Hai guys, welcome back again with Enko di channel Endesu. Dan si Botak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama bersama Flashy Flash dan Monster Manako yang akhirnya sampai di medan pertempuran dengan diantar oleh Blast menggunakan jurus teleportasinya. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 155 yang bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di chapter 155 ini pertempuran battle royale antara Garou, Flashy Flash dan Platinum Sperm tercipta. Sebelum kejadian itu, Garou juga sempat dikacangin sama Saitama guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Saitama, Flashy Flash dan Monster Manako yang berhasil sampai di medan pertempuran setelah diantar oleh Blast. Melihat kedatangan si botak, King yang melihat dari kejauhan bersyukur dan berteriak sangat keras. Sedangkan Saitama dan kawan-kawan yang baru sampai itu bingung dengan apa yang terjadi. Monster Manako juga bertanya-tanya bagaimana nasib dari Tuan Blast yang mengantarnya barusan, karena pahlawan kelas S itu tidak terlihat di lokasi di mana mereka berada sekarang. Sambil melihat area pertempuran dan melihat para pahlawan yang telah tumbang itu, Flashy Flash merasa jika para pahlawan sepertinya telah dikalahkan. Tiba-tiba Flashy Flash terkejut saat melihat wujud Garou yang sudah menjadi monster itu. Namun saat itu pahlawan berwani tersebut belum tahu kalau itu adalah pemburu pahlawan. Garou yang melihat kedatangan mereka bertiga juga ikutan kaget. Sesaat Saitama juga melihat Garou yang berdiri tidak jauh dari mereka. Lalu secara mengejutkan si botak malah berlari dan menghampiri pemburu pahlawan itu. Garou yang melihat aksi dari Saitama terkejut. Namun di luar dugaan si botak melewati Garou begitu saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Kayak nggak punya dosa gitulah guys. Ternyata Saitama berlari menghampiri Genos yang sudah dalam kondisi kehabisan tenaga itu. Si botak tidak menyangka jika muridnya tersebut kembali mengalami kerusakan untuk kesekian kali. Melihat kedatangan gurunya tersebut, Genos tersenyum dan merasa lega. Saitama bertanya, apakah yang merusak Genos adalah monster yang sedang berdiri itu? Pahlawan cyborg tersebut menjelaskan jika dia dibuat kalang kabut oleh para eksekutif asosiasi monster. Tapi semua itu sudah dibereskan dengan jurus ultimate milik Tuan King. Mendengar cerita tersebut, si botak jadi bingung. Karena yang bisa dia bayangkan cuma King yang mengeluarkan combo tak terbatas saat mereka bermain game bersama. Namun Genos juga merasa aneh, karena dia juga merasakan energi super besar dari jurus ultimate milik King yang keluar dari tubuh monster yang sedang berdiri tersebut. Ya wajar aja lah, kan yang sebenarnya mengalahkan para eksekutif itu adalah Garou, bukannya King. Tapi sepertinya nggak ada satupun dari mereka yang menyadari akan hal itu ya guys. Genos menduga mungkin saja karena dia telah mengalami kerusakan yang sangat parah, akhirnya membuat sensor di dalam tubuhnya mengalami kesalahan dalam menganalisa kekuatan yang ada di sekitar. Setelah itu si botak menoleh dan melihat Garou yang masih berdiri tersebut. Sambil melihat tubuhnya yang sudah berubah itu, Garou bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya? Dia tidak ingat kalau sebelumnya juga telah keluar dari bawah tanah. Saat tidak sadar, Garou bermimpi melihat masa lalunya. Dia sedang berlatih tanding dengan Silver Fang. Setelah itu, gurunya memberitahu jika dia bisa merasakan keraguan dari serangan yang Garou lancarkan. Silver Fang menasihati muridnya itu untuk melatih hati terlebih dahulu dan mengikuti suara yang muncul di dalamnya. Setelah mengingat mimpi tersebut, tiba-tiba Garou diserang oleh Flashy Flash dengan tendangan kilatnya. Beruntung meski terkejut, pemburu pahlawan itu berhasil menghindar. Sambil mendarat, Flashy Flash kaget. Bagaimana bisa monster tersebut berhasil menghindari serangannya? Lalu Garou memasang kuda-kuda dan menyadari jika pahlawan yang menyerangnya barusan itu adalah Flashy Flash, sang pahlawan kelas S peringkat ke-13. Flashy Flash bertanya kepada monster itu, apakah monster yang ada di hadapannya ini adalah satu-satunya yang selamat dari asosiasi monster? Karena menurutnya perbuatan yang si monster lakukan sudah membuat permukaan kota menjadi hancur berantakan. Pahlawan berboni itu juga bertanya, apakah monster tersebut adalah bos dari asosiasi monster? Mendengar pertanyaan itu, Garou memberitahu jika dia adalah pemburu pahlawan. Garou juga mengaku akan menaikkan level bencananya menjadi dewa dan akan meluruskan dunia yang sudah kacau ini. Mendengar pengakuan tersebut membuat Flashy Flash kaget dan tidak menyangka jika dia bakal bertemu dengan pemburu pahlawan yang akhir-akhir ini sedang dibicarakan. Garou memberitahu Flashy Flash jika dia tidak punya hubungan dengan asosiasi monster, karena bagi pemburu pahlawan itu organisasi tersebut terlalu payah dan membuatnya seakan terkurung di dalam kota kecil saja. Mendengar pengakuan barusan, seketika Platinum Sperm bergerak sangat cepat dan menyerang mereka berdua dengan ekor cambuk yang ada di kepalanya itu. Beruntung dengan sigapnya, Flashy Flash dan Garou berhasil menahan serangan tersebut.
Sambil menunjukkan ekspresi marahnya itu, Platinum Sperm merasa meski Garou sudah berubah menjadi monster, tapi dia masih saja tidak berani untuk memilih berada di pihak jajaran para monster. Hal tersebut membuat Platinum Sperm merasa sangat kecewa. Dia berpendapat harusnya asosiasi monster sudah menghabisi Garou sejak awal. Sambil percaya diri dan membersihkan jubahnya itu, Flashy Flash tidak menyangka kalau ada satu eksekutif lagi yang masih selamat. Dia berterima kasih kepada monster itu yang sudah mau datang menemuinya. Karena setelah ini, pahlawan berponi tersebut akan mengalahkan Garou dan Platinum Sperm secara bersamaan. Sambil merenggangkan otot-ototnya itu, Garou juga berkata jika dia akan menghadapi mereka berdua. Karena menurutnya, kejahatan mutlak tidak berpihak kepada siapapun, baik itu pahlawan maupun monster. Setelah itu, pemburu pahlawan tersebut akan naik menjadi level bencana dewa, demi menjadi simbol ketakutannya mutlak. Akhirnya, pertempuran Battle Royale pun dimulai. Flashy Flash dan Platinum Sperm saling mendarkan pukulan satu sama lain. Lalu Garou yang melompat itu menyerang mereka berdua dengan mendaratkan tendangannya dengan sangat keras dan menghancurkan permukaan tanah. Setelah itu mereka bertiga saling menyerang satu sama lain dengan kecepatan kilat. Saking cepatnya serangan yang mereka lancarkan sampai membuat area di sekitar mengalami kehancuran dalam skala besar. Di sisi lain, King yang melihat kedatangan si botak tersebut berlari menghampirinya. Sambil memegang pundak Saitama, pahlawan kelas S itu seperti menggigil ketakutan dan mulai meneteskan air mata. King merasa bersyukur Saitama akhirnya bisa sampai di medan pertempuran. Menyadari ada Genos di sebelahnya, King langsung berubah sikapnya. Dia mencoba untuk berlagak tenang dan mengatakan beberapa kata bijak kepada mereka berdua. King bercerita jika Genos sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Tatsumaki, dan itulah yang menyebabkan tubuhnya mengalami kerusakan seperti itu. Mendengar cerita barusan, sambil tersenyum, si botak merasa bangga kepada muridnya tersebut. Genos yang melihat sikap yang gurunya tunjukkan itu terdiam. Lalu dia bercerita jika saat Genos berencana meledakkan diri, dia sudah tidak bisa lagi melakukannya. Dia merasa ragu, apakah kondisinya sekarang sudah bisa disebut telah bertambah kuat atau belum? Mendengar curhatan barusan, si botak malah merasa bingung sendiri. Tapi sambil memegang inti dada Genos, Saitama mengeluarkan kata-kata bijaknya. Menurutnya, bagian dari inti Genos yang dia pegang ini harusnya telah bertambah kuat. Mendengar ungkapan barusan membuat Genos jadi merasa terharu. Padahal ngomong kayak gitu aja ya guys, tapi kok udah terharu ya? Sudahlah, kita lanjutkan. Kondisi di langit kota Z sekarang telah muncul seperti struktur geometrik cahaya dengan ukuran yang sangat besar. Helikopter asosiasi yang memantau tidak jauh dari lokasi tersebut menduga jika itu adalah fenomena supranatural yang ada hubungannya dengan Tatsumaki. Namun tanpa mereka ketahui, itu adalah jejak dari pertarungan antara tiga makhluk super cepat, yaitu Flashy Flash, Garou, dan Platinum Sperm yang saling menyerang satu sama lain. Flashy Flash mencoba menyerang Garou, namun pemburu pahlawan itu berhasil menendangnya. Dari belakang, Platinum Sperm mencoba mengikat pahlawan tersebut dan melukai Flashy Flash dengan cara memukulnya. Dengan sigap, Flashy Flash mencoba menyerang balik si monster dengan tendangan kilatnya. Sambil tersenyum dan menghindari serangan itu, Platinum Sperm melompat ke belakang dan mendekati Garou. Menurutnya, kondisi mereka berdua sekarang cukup diuntungkan karena mereka telah memusatkan serangan dan menghabisi pahlawan itu. Barulah setelah dikalahkan, mereka bisa melanjutkan duel 1 lawan 1 nantinya. Mendengar perkataan barusan, Garou malah ganti menyerang Platinum Sperm dan memukulnya dengan sangat keras. Sambil tertawa, pemburu pahlawan itu berkata jika dia tidak sudi kalau harus menuruti apa yang si monster katakan barusan. Platinum Sperm yang diperlakukan seperti itu merasa amat sangat geram. Dan akhirnya pertempuran Battle Royale pun kembali berlanjut. Sambil terus bertarung itu, Garou merasakan jika dia sudah semakin dekat dengan menyempurnakan teknik bertarungnya. Melalui pertarungan yang dia alami, Garou sudah menyerap semua teknik bela diri yang pernah dia pelajari dan akhirnya telah menemukan teknik yang paling cocok untuk dia gunakan sendiri. Lalu sambil memasang kuda-kuda, Garou merasa jika teknik miliknya ini akan berhubungan dengan level bencana dewa yang akan dia tuju. Jurusnya tersebut bernama Kaiga Shinsatsuken. Setelah itu, pemburu pahlawan tersebut melancarkan pukulan bela dirinya ke arah Flashy Flash dan Platinum Sperm dengan sangat telak. Di luar dugaan, kedua karakter itu berhasil Garou jatuhkan. Dalam benaknya, Garou merasa jika untuk bisa menguasai dunia dengan kejahatan mutlak dan menghancurkan umat manusia ke dalam jurang keputusasaan, dia akan menghancurkan hal yang tak bisa diandalkan, seperti halnya tentang dewa yang juga Garou akan binasakan pula. Shin berpindah ke dasar bawah tanah markas asosiasi monster, di mana reruntuhan kuno berada. Setelah Tatsumaki melancarkan tombak raksasanya, membuat reruntuhan itu mengalami kerusakan yang sangat parah. Perlahan seperti muncul daging-daging yang merambat dan menempel di beberapa dinding reruntuhan dan bergerak mendekati gambar yang ada di dinding kuil.
Lalu muncul suatu bayangan seperti lipan yang berdiri di depan gambar dinding tersebut. Apa itu? Apakah itu adalah monster? Sayangnya Shin harus berpindah lagi. Dan kali ini kita akan berpindah ke laut yang berada di dekat kota Z. Di sana ada kapal pembawa nuklir super yang sedang beroperasi. Sambil melihat dengan menggunakan teropongnya, nakoda kapal itu merasa ada sesuatu yang terjadi di kota Z. Namun tiba-tiba salah satu awak memberitahu jika di bawah kapal mereka telah terdeteksi benda super raksasa yang muncul. Perlahan gelombang laut mulai naik dengan volume yang semakin membesar. Seketika para awak kapal yang melihat hal itu langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Ternyata gelombang raksasa tersebut adalah Evil Natural Water. Sepertinya makhluk itu telah berhasil menggabungkan tubuhnya dengan air yang berada di dalam samudra. Bagaimana cara mengalahkan monster raksasa tersebut? Andai si botak yang nanti menghadapinya, kira-kira apa yang akan Saitama lakukan ya? Sayang sekali, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 155 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 155 yang ending scene-nya memperlihatkan munculnya monster Evil Natural Water yang telah berhasil menggabungkan diri dengan samudra. Kemungkinan jika terus dibiarkan, monster itu nantinya akan mampu menggerakkan dan mengendalikan seluruh lautan yang ada di bumi. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.